Shalom, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Next. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 9. Yang pertama ada Erius, yang kedua saya sendiri Carla Adriantik, yang ketiga ada Ade, yang keempat Anikasia, yang kelima ada Anwar, yang keenam ada Semina. Next. Apa itu muskuloskeletal? Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam gerakan tubuh. Oleh karena itu, bila sistem muskuloskeletal terganggu, kemampuan dalam bergerak dan melakukan aktivitas pun bisa terganggu. Tulang rangka dikelompokkan berdasarkan bentuk dan strukturnya, yaitu tulang panjang atau ossa longa, tulang pendek atau ossa brevia, tulang pipi atau ossa plana, tulang berongga atau ossa pneumatikal, tulang tidak beraturan atau ossa irregularia, tulang sesamoid atau ossa sesamoidea, tulang aksesoris atau ossa aksesoria. Next. Tulang terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada os atau tulang keras, yang kedua kartilago atau tulang rawan. Next. Bagian-bagian tulang, yang pertama ada foramen atau lubang yang dilalui, yang kedua fossa atau lekukan, yang ketiga profesus atau tonjolan, berikutnya kondiklus atau benjolan bundar, tuberculum tonjolan kecil, tuberositas tonjolan besar, trochanter tonjolan yang paling besar, crista atau tepi pinggiran, spina tonjolan runcing, caput atau kepala atau ujung tulang. Next. Total tulang manusia ada 206, yang terdiri dari 8 os kranium bagian kepala, 14 os facial bagian wajah, 6 os auricula area telinga, 1 os hyoideus area lidah dekat faring, 25 os toraks bagian dada, 26 os vertebra tulang belakang, 64 os ekstremitas superior bagian tangan, 62 os ekstremitas inferior bagian kaki. Next. Baik, saya akan melanjutkan tulang kerangka. Tulang kerangka adalah susunan tulang yang melindungi arahan dalam tubuh manusia, tersusun dari tulang yang dihubungkan oleh sistem persendian dan berfungsi untuk melindungi organ dalam tubuh dari benturan luar. Kemudian fungsinya tulang kerangka, yang pertama menahan seluruh bagian tubuh, yang kedua melindungi organ tubuh, yang ketiga perletakan otot dan pergerakan tubuh, yang keempat organ hemopoiesis, yang kelima membentuk bangunan tubuh. Next. Os kranium adalah tulang penyusun kranium. Kranium terdiri dari 6 bagian. Yang pertama os frontal, yang kedua os parietal, yang ketiga os occipital, yang keempat os sphenoidal, yang kelima os ethmoidal, yang keenam os temporal. Next. Kranium terbagi menjadi dua. Yang pertama nasal, kemudian yang kedua maksila. Di bagian nasal terdiri dari ada 4 bagian. Yang pertama os lacrimal, yang kedua os nasal, yang ketiga os concha nasal, yang keempat os septum nasal. Kemudian bagian maksila, yang pertama os maxillaris, yang kedua os mandibularis, yang ketiga os zygomaticum, yang keempat os platum, yang kelima os hyoideus.
Next. Cranial bones dan skull bones. Cranial bones terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, temporal ada 2 bagian, parietal ada 2 bagian, kemudian yang ketiga frontal, yang keempat occipital, yang kelima ethmoid, yang keenam sphenoid. Kemudian skull bones. Tengkorak juga dikenal sebagai tempuran kepala, terdiri dari 22 tulang yang dapat dibagi lagi menjadi 8 tulang. 8 tulang tengkorak dan 14 tulang wajah. Fungsinya utama tulang tengkorak bersama dengan meninges dikelilingi adalah untuk memberikan perlindungan dan struktur. Osteology of a skull adalah tulang tengkorak yang terdiri dari 14 tulang tengkorak, mandibula, hyoid. Kemudian tempuran kepala terdiri dari 14 tulang dan tempat dibagi menjadi tulang penyusun, rangka otak, dan tulang penyusun wajah. Next. Hyoid bone adalah tulang hyoid adalah tulang soliter kecil berbentuk U. Berbentuk tepal kuda terletak di garis tengah leher secara anterior, di pangkal mandibula dan posterior di vertebra cervix keempat. Oke, bagian ruas vertebra. Yang pertama, vertebra cervicalis 7 ruas, kemudian yang kedua vertebra thoracalis 12 ruas, kemudian vertebra lumbalis ada 5 ruas, kemudian vertebra sacralis 5 ruas. Yang terakhir vertebra coxicalis. Next. Fungsi ruas vertebra. Yang pertama, menahan bentuk tubuh. Kemudian yang kedua, menahan alat dan berada di dalamnya, sumsum tulang belakang. Kemudian yang ketiga, tempat perletakan os costa dan os pelvis. Yang terakhir, menentukan sikap tubuh. Next, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan kafum toraks. Kafum toraks merupakan ruangan yang dibentuk dan dibatasi oleh berbagai organ yang ada pada dinding toraks. Untuk memasuki kafum toraks dari daerah leher, maka akan melewati pintu atas toraks atau apertura thoracalis superior. Nah, di sini kafum toraks itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sternum. Sternum itu adalah bagian depan toraks, yang kedua ada costa. Costa adalah tulang rusuk, dan yang ketiga itu vertikal thoracalis atau adalah tulang punggung. Nah, di sini sternum terbagi menjadi 3. Ada yang pertama ada manubrium sterni, yang kedua ada os costa veras, dan yang ketiga ada corpus sterni. Yang kedua costa. Costa juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada proxessus cyphoideus, yang kedua ada os costa spuria, dan yang ketiga ada os costa fluitantes. Next. Selanjutnya itu os extremitas superior. Ekstremitas superior itu terbagi menjadi 8. Yang pertama ada clavikula atau tulang terletak di atas tulang rusuk pertama. Yang kedua ada scapula atau bagian tulang di badan yang memiliki fungsi dan ciri bagian ini memiliki fungsi yang vital. Yang ketiga ada humerus. Humerus itu letaknya di lengan atas, tepatnya di antara sendi bahu dan sikut. Yang keempat ada radius atau tulang pengumpil atau tulang lengan bawah yang menyambungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Yang kelima ada ulna
yaitu tulang panjang di bagian lengan bawah terletak sejajar dengan tulang pengumpil atau radius. Yang keenam ada carpalia. Pergelangan tangan terdiri dari 8 tulang, kira-kira sejajar dalam 2 baris yang dikenal sebagai tulang carpalia. Yang ketujuh ada metacarpalia, atau kelompok tulang yang terdiri atas 5 tulang. Dan yang terakhir ada phalangus, atau tulang jari-jari. Next. Oke, selanjutnya ada ekstremitas superior. Nah, ekstremitas superior ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada clavicula, dan yang kedua ada scapula. Nah, clavikula ini masih terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ekstremitas sternalis, yang kedua ekstremitas acrominalis, dan yang ketiga ada corpus clavicularis. Dan yang kedua scapula. Nah, scapula ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama spina scapularis, yang kedua fossa suprascapularis, yang ketiga fossa infrascapularis, yang keempat acromion, yang kelima processus coracoid, dan yang keenam cavum glenoid. Next. Nah, selanjutnya ada oskapula. Jadi oskapula juga dikenal sebagai tulang bahu, tulang belikat, tulang sayap atau tulang belikat adalah tulang yang menghubungkan humerus atau tulang lengan atas dengan klavikula atau tulang selangkangan. Next. Di sini ada ekstremitas superior. Ekstremitas superior ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada humerus, radius, dan ulna. Humerus terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada caput humeru, selanjutnya ada kolumna humeru, berikut ada tuberositas mayor, tuberositas minor, tuberositas deltoidus, fossa coronoid, fossa olecranon, epicondylus lateral, epicondylus medial, trofea capitatum anterior. Yang kedua ada radius. Radius terbagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama ada caput radialis, kolumna radialis, tuberositas radialis, dan terakhir ada processus styloideus radialis. Yang ketiga ada ulna. Nah, ulna di sini terbagi beberapa bagian. Yang pertama ada processus olecranon, processus coronoid, incisura trochlearis, tuberositas ulnaris, dan yang terakhir ada processus styloideus ulnaris. Next. Nah, selanjutnya ada ox ekstremitas inferior. Ekstremitas inferior terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ada ox coxae, os femur, ketiga os patella, 4 os tibia, kelima os fibula, 6 os tarsalia, 7 os metatarsalia, dan yang ke-8 ada phalangus. Next. Nah, ekstremitas inferior. Ekstremitas inferior terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada os coxae, os ilium, fossa, crista, spina. Yang kedua ada os ichi atau tuberculum. Tiga ada os pubis atau symphysis. Terakhir ada foramen obturatum. Yang kedua ada os femur. Yang pertama ada caput femoris. Kedua columna femoris. Ketiga trochanter mayor plus minor. Condylus lateral plus media. Fossa intercondylar. Fossa poplite. Yang ketiga ada os tibia. Os tibia menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada condylus medial plus lateral. Berikut tubercle intercondylar, yang berikut tubercle tibialis, dan terakhir ada malleolus medialis. Yang keempat adalah os fibula. Os fibula terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada caput fibula, yang kedua ada malleolus lateralis. Yang kelima ada os tarsalia, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada os talus, berikut os calcaneus, berikut ada os navicula, os cuboideus, dan terakhirnya ada os cuneiformi. Dan yang terakhir ada os metatarsal. Yang pertama ada palang proksimal, kedua ada palang medial, dan yang terakhir palang distal. Artikulasi. Artikulasi adalah pertemuan dua tulang atau lebih yang tersambung dalam satu persendian. Jenis-jenis artikulasi terbagi menjadi 4, yaitu sinartropis, 2 syndesmosis, ketiga ampiartrosis, dan keempat diartrosis. Muskulus merupakan suatu organ yang memungkinkan tubuh dapat bergerak. Terjadi karena
pemendekan myofibril, benang-benang halus stoplasma, dan jenis muskulus terbagi menjadi 3, yaitu muskulus motorik, yang kedua muskulus otonom, dan yang ketiga muskulus kardium. Bagian-bagian otot ini terbagi menjadi 4, yaitu tendo, caput atau origo, venter, dan caudal atau insertio. Muskulus cranialis terbagi menjadi 5, yaitu muskulus occipitofrontalis, yang kedua muskulus facialis, yang ketiga muskulus cervicalis, yang keempat muskulus oris, dan yang kelima muskulus masseter. Muskulus thoracic terbagi menjadi 2, yaitu regio shoulderum dan yang kedua regio thorax. Muskulus abdominalis terbagi menjadi 8, yaitu muskulus latissimus dorsi, yang kedua muskulus pectoralis major, muskulus serratus anterior, 4 muskulus rectus abdominis, yang kelima muskulus obliquus externus abdominis, yang keenam muskulus obliquus internus abdominis, yang ketujuh muskulus abdominalis internal, yang ke-8 muskulus transversus abdominis, dan muskulus dorsocranial terbagi menjadi 8, yaitu muskulus trapezium, muskulus latissimus dorsi, yang ketiga muskulus rhomboideus, yang keempat muskulus serratus posterior inferior, yang kelima muskulus serratus posterior superior, yang keenam muskulus interspinalis transversi, yang ketujuh muskulus semispinalis, yang ke-8 muskulus quadratus lamborum. Muskulus antebrachial terbagi menjadi 3, yaitu muskulus extensor yang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu muskulus extensor carpi radialis longus, yang kedua muskulus extensor carpi radialis brevis, yang ketiga muskulus extensor carpi radialis ulnaris, keempat muskulus digitorum carpi radialis, yang kelima muskulus extensor pollicis longus, yang kedua muskulus flexor, muskulus paracarpilia, muskulus pronator teres, muskulus palmaris ulnaris, yang ke muskulus paraulnaris, dan muskulus supradorsalis. Yang ketiga yaitu muskulus metacarpalia. Muskulus pelvicolorum terbagi menjadi 2, yaitu anterior internal dan posterior eksternal, di mana anterior internal terbagi menjadi 3, yaitu muskulus posterior mayor, yang kedua muskulus posterior minor, dan yang ketiga muskulus iliasus. Dan posterior eksternal terbagi menjadi 2, yaitu muskulus gluteus maximus dan muskulus gluteus medius. Selanjutnya akan dibacakan oleh temanku. Muskulus cruenalis adalah bagian otot-otot yang berada pada telapak kaki. Next. Berikut saya lampirkan video penjelasan tentang musculoskeletal. Next. The musculoskeletal system provides mechanical support for the body, protects internal organs, and permits movement. It is composed of bones, cartilage, skeletal muscles, joints, and connective tissues such as tendons and ligaments. Bones also serve as the body's main mineral reservoir. They store calcium and phosphate and release them according to the body's needs. Red bone marrow is the body's production center for blood cells. The central nervous system controls body movements by stimulating skeletal muscles to contract. Contraction of skeletal muscles moves bones, which act as levers. Bones articulate with each other through joints. Cartilage provides padding for the ends of bones within joints. Muscles are connected to bones by tendons, while bones are held together by ligaments. Bones are classified according to their shapes and corresponding functions. Long bones are responsible for most body movements.
Short bones provide some limited motion, while flat bones and irregular bones are mainly protective and supportive. The bone tissue, or osseous tissue, is composed of bone cells and a characteristic extracellular matrix. Bone matrix is made of an organic component, mainly collagen, and an inorganic component of minerals, mainly calcium. Collagen gives bones flexibility, while calcium provides stiffness. Without calcium, bones would be soft and bend easily. On the other hand, without collagen, bones would be brittle like chalk. Bones renew and remodel throughout a person's life in a process known as bone remodeling, which constantly removes old bone tissue and adds new bone tissue. Bone remodeling serves to reshape bones to adjust to changing mechanical needs and to repair everyday micro-damages as well as fractures following injuries. This process also underlies the mechanism by which the constant levels of plasma calcium and phosphate are maintained. Bone remodeling is performed by two types of cells: osteoclasts, which dissolve bone matrix, and osteoblasts, which deposit new matrix around themselves to form new bone tissue. Bone remodeling is under control of complex signaling pathways. Major regulators include parathyroid hormone, vitamin D, growth hormones, glucocorticoids, thyroid hormones, estrogen, and testosterone. The most common bone disease is osteoporosis, or porous bone, in which bones lose mass and weaken, increasing risks of fractures. Osteoporosis is commonly due to old age and some other unavoidable factors, but can also develop from or worsen by hormone imbalances, deficiencies in calcium, vitamin D, or proteins, and sedentary lifestyles. The most common and also most movable type of joint is synovial joint. The bones of a synovial joint are separated by a cavity containing synovial fluid, which serves as lubricant. Together, the fluid and the cartilage that lines the bone surfaces make the movements at synovial joints almost friction-free. There are also small fibrous sacs containing synovial fluid, called bursae, located between muscles, or between a tendon and a bone. Bursae cushion muscle movements and help tendons slide smoothly over the joints. The most common disease of joints is arthritis. There are two main types of arthritis: osteoarthritis, also called degenerative joint disease, is the wear and tear condition of the joint, commonly due to old age. Osteoarthritis is characterized by loss of cartilage, bone spurring, and no major inflammation. Rheumatoid arthritis is a result of joint inflammation, with immune cells and inflammatory chemicals causing damage to the joint. It's not clear how rheumatoid arthritis starts, but genetic predisposition together with infection of the joint are likely to be among the causes. Muscular tissue consists of specialized elongated muscle cells, called muscle fibers, which are bundled into fascicles. Muscle fibers, fascicles, and whole muscles are wrapped in layers of connected tissue, which provides support and protection. These connective tissue coverings are continuous with the tendon that connects to a nearby bone. Fascicle arrangement determines the strength of a muscle and the direction it pulls. Most common muscle disorders are caused by injury or overuse and include sprains, strains, cramps, and tendinitis. Kesimpulan, sistem muskuloskeletal merupakan sistem muskuloskeletal dan tulang-tulang yang membentuk rangka skeletal. Otot adalah jaringan tubuh yang mempunyai kemampuan mengubah energi kimia menjadi energi mekanik atau gerak. Sedangkan rangka adalah bagian tubuh yang terdiri dari tulang-tulang yang memungkinkan tubuh mempertahankan bentuk, sikap, dan posisi. Next. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.